الحمد لله الذي لا يعبد بحق في الوجود إلا إياه، الكريم الذي من توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن سأله أعطاه ما تمناه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد لله ولا ولد لله ولا والد لله. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد خلقه وخاتم أنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المخصوص بالمقام المحمود الذي لم يقم فيه سواه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. اللهم أطل أعمارنا في رضاك آمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه من وصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية للإمام النسائي وما تأخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويترى الله لبر بذلك النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat, wabil khusus guru-guru agama dan ketua masyarakat jamaah Masjid Al-Mansur di desa Jombang ini, semoga kita semuanya selalu mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang, maghfirah, keampunan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini, hari yang ke-22 ini, kita masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan berpuasa Ramadan ini. Dan kita sekarang untuk menunggu waktu isyarat melaksanakan majlis ta'lim. Semoga apa yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita semuanya berupa menuntut ilmu dan amal saleh dan lainnya menjadi tanda atau ciri bahwasanya Allah Ta'ala meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar yang tadi sudah kita bacakan di awal tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah Ta'ala, kami telah menurunkan Al-Quran itu seluruhnya di malam Qadar, yaitu dari Lauh Mahfuz diturunkan kepada Baitul Izzah yang berada di langit pertama. Kemudian dari Baitul Izzah itu malaikat Jibril menurunkannya sedikit demi sedikit, mungkin sekitar beberapa ayat per terjadinya masalah atas suatu jawaban atas masalah disebut dengan asbabun nuzul kepada Rasulullah SAW. Itu masanya lebih daripada 22 tahun. Al-Imam Al-Haddad menyebutkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Menurut Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu malam Qadar? Allah Ta'ala sendiri menjawabnya. Apabila Al-Quran mempunyai redaksi wa ma adraka, artinya tahukah engkau? Bila redaksi Al-Quran itu wa ma adraka, pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Sambungan ayat ada jawabannya. Bila redaksinya wa ma adraka. Tahukah engkau apa itu malam Qadar? Allah Ta'ala sendiri menjawabnya,
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu, ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kan kalau dihitung kepada tahun 83 tahun 4 bulan. 84 tahun 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu yang tidak ada terjadi malam Qadar, 1000 bulan ibadahnya itu lebih hebat di malam Qadar beribadah. Nilainya lebih demikian. Walaupun kita tidak tahu bahwa itu malam itu adalah malam Qadar, tapi kita telah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Minimal sholat Isya berjamaah, kemudian lagi mempunyai niat yang kuat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka itu pada paling sedikit dikatakan orang itu menghidupkan malam Qadar. Yang kalimatnya diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang, dan nilai ibadah di malam itu lebih hebat daripada 1000 bulan. Jadi berjamaah Isya lebih harus pada 1000 bulan berjamaah Isya. Nang ada malam Qadar. Lalu ada ulama yang menghitung, apabila orang menemukan malam Qadar dalam hidupnya 12 kali, 12 kali malam Qadar dan hidupnya pas malam Qadar jadi ibadah 12 kali, 12 tahun malam Qadar. Berarti orang itu sama nilainya dengan beribadah 1000 tahun. 12 kali 1000 bulan itu jadi ulama adalah sama dengan 1000 tahun. Maka orang itu nilai ibadahnya sama dengan 1000 tahun gara-gara inya 12 kali pernah berjumpa dengan malam Qadar. Berarti kalau 24 2000 tahun, 48 berarti sama dengan 4000 tahun. Umur 63 misalkan baliknya 15 tahun. Umurnya 63, baliknya ketika umur 15 tahun. Sama 48 kan 63. Berarti orang tuh nilai ibadahnya kalau selalu setiap tahun berjumpa dengan Qadar selama 48 kali, maka nilai ibadah orang itu sama dengan 4000 tahun. Tuha pada Nabi Nuh. Itu kan 4000 tahun. Kalau berjumpa malam Qadar 48 kali. Nah, beginilah Allah Ta'ala melebihkan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun umur kita kada sepanjang umat-umat berhari, tapi nilai ibadah kita melebihi daripada nilai-nilai ibadah mereka. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam Qadar itu kehebatannya adalah para malaikat itu turunan ke bumi ini. Warruh bersama dengan malaikat yang bernama Ruh. Setelah dibaca tafsirnya, oh ternyata Ruh itu adalah nama lain daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pimpinan para malaikat. Sidin memimpin malaikat turun ke bumi ini untuk merayakan malam Qadar. Jadi ulama, malaikat itu punya hari raya juga. Kalau kita kan hari raya fitrah dengan hari raya kurban. Itu hari raya kita manusia sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau hari raya malaikat itu adalah malam nisfu Sya'ban dan malam Qadar. Jadi banyak malam hari raya. Nah, maka di malam Qadar itu para malaikat ini ramai badannya turun ke bumi ini, marah-marah gembira ke mana-mana. Nah, bergeliran di muka bumi. Hingga ada yang mengatakan arti Qadar, Lailatul Qadar artinya malam kesempitan. Malam kesempitan. Kenapa ini Qadar dikatakan malam kesempitan? Malam Qadar, Lailatul Qadar artinya malam kesempitan. Karena malaikat banyak benar turun ke bumi ini. Seandainya malaikat itu manusia sesak di bumi kita. Tahu kebanyakan malaikatnya nambah kulit di muka bumi ini merayakan malam Qadar itu. Malaikat membawa bendera kan mengarak bendera itu memberikan semangat kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar kita beribadah kepada Allah. Ada juga mengatakan Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Tentulah malam kemuliaan karena Quran turun malam itu. Qadar itu kemuliaan saja diartikan. Ada yang berartikan Qadar itu adalah penentuan. Malam Qadar malam penentuan. Karena malam itulah tanazzalul malaikat wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan perintah Tuhan mereka turun min kulli amr karena mereka mengurus bermacam-macam urusan umat Nabi besar Muhammad SAW, mengurus urusan manusia di bumi ini. Jadi malam nisfu Sya'ban kita kan berdoa, ya Allah berikan surah Yasin, panjangkan umurku, berikan aku kuat iman, sehatkan badanku, berikan aku keselamatan dari segala penyakit, kemudian berikan aku
keampunan dan berikan aku kaya atau sugih hati daripada seluruh makhluk. Itu kan kita mintakan yang paling utama. Dan silakan minta macam-macam lagi, sehingga kan malam nisfu Sya'ban itu dalam riwayat itu kan ada orang yang sudah kemungkinan pecah mati tahun itu. Kemungkinan pecah mati tahun itu. Cuma karena janji Allah itu kan ada janji mubram, ada janji mu'allaq. Kalau janji mubram itu harga mati sudah kada kau ditawar-tawar lagi, itu Allahnya tahu surangan. Tapi kalau janji mu'allaq itu diungkai Tuhan kepada para malaikat. Nah, ini bisa diurus. Jadi rupanya orang tuh kira-kira pecah mati tahun itu. Tapi di malam nisfu Sya'ban juga ibadah, minta kepada Allah panjangkan umurku. Nah, ketika pecah mati tahun itu diganti panjangkan umurnya. Tadi jadi mati tahun itu. Luaskan rezekiku. Pada tahun itu pecah bangkrut orang itu, sakit panjang dunianya, urusan dunia. Karena minta luaskan rezekiku, dikabulkan Tuhan, sugih tahun itu. Itu kan riwayatnya malam nisfu Sya'ban. Jadi apa yang kita minta malam itu, ketika Allah mengabulkan, itu belum ada lagi pembutuhannya. Masih Allah artinya menentukan kayak gini, cuma belum diungkai kepada malaikat. Nah, lanjut ulama, malam nisfu itu Allah menentukan. Malam Qadar ini Allah memberikan informasinya kepada para malaikat-malaikat yang bertugas untuk membagi-bagikan semua itu. Lalu kan jaka malaikat Mikael kan tugas memberikan rezeki. Nah, ini catatannya penyambung rezeki tahun itu. Malaikat Azrail mencabut nyawa, ini catatannya macam dicabut nyawa. Itu malam Qadar. Min kulli amr. Semua urusan malam itu diselesaikan, dijatahkan, ditentukan untuk tahun itu hingga mulai saat itu hingga tahun berikutnya. 1 tahun kemudian itu akan Lailatul Qadar malam penentuan. Jadi ada sudah buku catatannya, nah akan dijalankan oleh para malaikat. Min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Qadar itu salam sejahtera untuk umat Nabi Muhammad. Hiya malam Qadar itu hatta matla'il fajr, mulai maghrib sampai timbul fajar subuh tadi. Nah, itu kan malam Qadar itu. Malam itulah mengilah ibadah tadi. Walaupun sabigi tasbih yang kita baca, harap pada tasbih sabigi bulan. Apalagi kita baca yang lain-lain, ibadah dan sebagainya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan daripada ulama tasawuf yang bernama Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innama halaka man halaka qablakum bi salasi fisalin." Dari hasil Al-Quran, hadis, ilmu yang beliau kaji, beliau pelajari, beliau mempunyai kesimpulan. Kesimpulan beliau apa? Sesungguhnya orang-orang dahulu dibinasakan oleh Allah. Itu penyebabnya 3 aja. Yang paling utama sekali 3 macam penyebab. Kenapa umat dahulu dibinasakan Allah? Umat Nabi Nuh habis tenggelam pada ketinggian Nabi Nuh dia berikutnya di kapal. Umat Nabi Hud dibinasakan Allah Taala. Umat Nabi Saleh dia juga. Umat Nabi banyak nabi-nabi ceritanya dari itu kan Allah binasakan karena durhaka pada nabi mereka. Kenapa? Karena kalau dikaji semuanya itu garis besarnya 3 penyebabnya. Nah, Allah mereka menjadi binasa. Nah, sebelum kita dijauhkan Allah Taala daripada 3 perkara ini. Ini pepantang artinya kan jangan sampai terjadi. Pertama adalah bifudulil kalam. Karena banyak pandir-pandir nang kada bapaidah di agama atau di dunia. Kalau faidahnya ada aja kan mengatur kehidupan dunia, itu kan faidah ada. Atau pandirnya masalah agama banyak pandir, itu bagus saja kan. Ini pandirnya kada ada bau faidah kepada masalah dunia atau masalah agama. Itu umat-umat baru itu pandirnya itu berlebihan. Itu salah satunya. Sehingga kebanyakan pandir akhirnya nang asalnya pandir itu kada berusaha, kada berpahala. Tapi kalau pandir pas akhirnya jadi bisa. Kan kita tuh maaf lah, misalnya kita bakawan berdua bahagia. Nang dipandirakan masalah gawian, ini gawi pengalaman gawi ini. Kawalah kita 1/2 jam tuh berkisah bergawi itu nah, kadanya berkurang awalah. Kisah pandir masalah gawian aku gawianku gini kayak ini, pengalamanku kayak ini kayak ini. 1/2 jam kawalah kada mau ya orang, mungkin kawan. Karena sama-sama ilmu bang, sama-sama pengetahuan orang nih. Kawan kada mau ya orang, pengalaman seorang aja, kisah seorang aja atau kisah apa gawian yang bagus kayak ini aja. Berdua nih nah, kau bersangkutan pada 1 jam, 1/2 jam.
Sahjab kawa kada nguya orang, kami mah mai sajab urang kawala pulang. Nah, ada kan menurut ukuran kita ini, ada yang sahjab kawa kada nguya orang, biar tarusakan sampai sajab, ada tuh siapa nang nguya. Karena kita ini pandir, bila keasikan pandir, bisa karamiang, kalau kada bisa merem lagi kan, kada bisa kita membatasi lagi. Akhirnya siapakah anak korban oleh? Nah, akan menjadi bahan yang diguyak oleh orang pandiran tadi. Nah, itu kan kita rasakan masing-masing lah. Kawakah kita berpandir itu tanpa menguyak orang. Bila asik berpandir, biasanya ada yang jadi korban. Malah sampai siapa-siapakah di kampung bisa bentikan si anu kayak ini, si anu kayak ini. Habis sudah bahan, pas timbul lagi seorang yang diguyak ulang oleh. Atau kuitan seorang yang diguyak oleh. Habis bahan sudah menyebeti orang. Ada itu kan karena asik berpandirnya kundul kalam tadi. Kata-kata yang tidak berfaedah itu akan mengarah kepada suatu yang haram. Itu asal muasalnya gara-gara banyak pandir. Yang kedua, wa fudulit ta'am, karena makan itu berlebihan. Nah, kenyang sudah parut masih hendak makan. Itulah. Nah, kebanyakan makan akhirnya mengarah juga kepada mengucapkan atau melakukan hal-hal yang Allah Taala murkai. Kan kalau orang itu sudah kenyang aja parut kan sampai hari ini makan oleh. Bila mau sudah kenyang pun masih hendak makan. Ujian Imam Al-Ghazali, kita tuh bila banyak makan jadi bisa tak makan yang syubhat. Mau kita makan seperlunya aja, asalnya pun sampai hari ini kan. Itu kan seperlunya kita makan. Memang itu kita perlu memberikan energi atau tenaga kita, caranya kan dengan makan tadi. Bila mau sih lebih pada jatah itu bisa kita makan yang syubhat kan jadi. Lebih lagi karena hendak tarus makan sudah kenyang masih hendak makan, bisa mengangkat badan yang haram. Itu bisa jadi kan, jadi namanya dihalusi pada itu karena orang yang banyak makan tuh bisa dapatkan syubhat atau yang haram. Jadi kita itu kan disuruh makan itu bila sudah asa kenyang cukup. Dan yang ketiga adalah wa fudulil mana, dan banyak guring yang berlebihan juga. Jadi karena guring berlebihan, akhirnya mereka itu melakukan hal-hal yang Allah Taala murkai. Nah, 3 macam ini kita boleh puasa kalau menjauhilah. Banyak pandir, berapa pandir pun awak liot kemana? Awak liot puasa ini nah, parut lapar, boleh kalau pandir. Nah, awak kita ngori pandir, kalau kita berpikir kan, lapar pandir, berarti aku pun puasa nih, pakawanan di rumah habis diam. Nah, awak parut lapar, awak lemah ringkut, ya di rumah aja. Awak kita kada pakawanan, kada banyak pandir. Kemudian pulang kita mengorai guring, nah malam ini kan kita udah tarawih macam-macam berjalan diamalkan. Otomatis kan kita bilang malam pulang berguring, otomatis kitanya guring kita, karena kita bangun pukul 3 namanya. Nah, jadi kalau siang kita guring kan agak tanam beli malam tadi namanya. Jadi akhirnya kita dengan guring di siang hari supaya kita cukup guring namanya, karena malam tadi kurang guring, lalu siang nih guring berapa jam yang mencukupi malam tadi, otomatis kita ada bakal uang. Nah, jadi puasa ini dapat kita 3 macam nih, mengurangi apa? Makan, mengurangi pandir, mengurangi makan, dan mengurangi guring. Nah, berpuasa ini kita bawa melaksanakan 3 macam ini. Dan 3 macam inilah yang maulah jadi celakanya umat-umat dahulu. Artinya gara-gara suatu yang biasa-biasa saja, tapi karena dilakukan secara berlebihan, akhirnya melalar kepada yang haram, hingga mereka berani kepada nabi-nabi mereka dan durhaka kepada Allah. Akhirnya Allah Taala binasakan mereka dengan hukuman yang luar biasa oleh Allah Taala di masa-masa dahulu para umat-umat nabi-nabi. Gara-gara mereka 3 macam ini anggap sepele, akhirnya melakukan hal-hal yang Allah Taala murkai. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita daripada orang yang saleh. Dia mempunyai pengalaman hidup yang mana ceritanya Zunnun Al-Misri ini nama sidin. Jadi Zunnun Al-Misri ini berkisah, pada suatu waktu aku nyesidin berjalan ke pinggir sungai Nil, Mesir lah, di Mesir. Berjalan ke pinggir sungai Nil hendak mencuci pakaian, hendak bertapas. Ketika aku sedang berdiam di pinggir sungai tadi, hendak mengukai tatapasan, tiba-tiba ada kalajengking gada pada biasa. Kalajengking itu kan biasanya paling halus saya, halus benar kalajengking itu kan barangnya halus saja. Ini benar-benar bilang kayak liur jadinya kan.
kalau jengking benar-benar nih. Nah, kada pernah mereka kalau jengking benar kayak itu. Soalnya kalau jengking tadi bebarak kesidin, apa nih kalau jengking bebarak nih? Siap-siap baik, amunya namanya nyerang kan dilawan. Tahajud aku sidin. Sampai baca a'udzubillahi min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan baca nafas nih. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri kulli ma khalaq. Min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluknya. Beberapa ayat Allah apa kalau jengking dari nasibin. Sekalinya kalau jengking itu kada beberapa kali dia hendak kapingin sungai juga. Asal jadi beberapa kali dia kapingin sungai. Dia sampai kapingin sungai, tang ada yang pulang kodok benar-benar timbul. Nah, kalau jengking nak kayak lior kan, kodoknya nak kayak apa? Nak kayak talamnya kan. Guna juga kodok timbul. Nah, tak ada je kodok timbul. Sekalinya kalau jengking ini naik ke belakang kodok. Ini orang wali Allah Ta'ala namanya keganjilan lah. Orang kan Allah Ta'ala itu kan bisa juga mengkai keganjilan itu kepada wali-walinya. Orang wali itu kan kadang dipisah bang. Mereka itu tidak mengisahkan itu kan secara rahasia aja. Orang penting jadi dipisahkan. Orang tertentu yang bisa menang kisah ini. Jadi kan keajaiban alam semesta ini kan orang wali itu rancang melihat. Kita ini kan biasa. Kalau orang wali itu macam-macam lihat orang lah. Cuma orang kada berkisah-kisah. Karena dia baca kisah ya puturul kalam tadi kan banyak kata-kata yang ada faedah akhirnya bila hanya kisah. Jadi mereka itu simpan saja bisa dikisahkan kalau ada manfaatnya. Ini seperti ini kan ceritanya tadi. Akhirnya kodok tadi kan ibadah dinaiki kalau jengking lalu berkunyong. Nah berkunyong kodok tadi. Nah jadi kalau jengking kan 4 kodok. Lalu sini ini aneh bin ajaib ini kenapa nih binatang ini bisa kayak ini kan bakawarna kayak ini. Mana buahnya ini menuju. Lalu ku ingin sidin juga pinggir sungai ini iringi juga kemananya berkunyong. Terus iringi intai sekalinya singgah kemana ke pinggir sungai pulang. Nah, ya kakak atau kaki hilir lah iringi sidin. Nah, beno bakal higian ininya. Oh, ke situ. Lalu dia sampai ke situ turun. Siapa tadi? Kala jengking tadi. Hendak menuju pohon. Ada pohon di pinggir sungai itu. Ganal pohonnya. Banyak anunya nih apa ngaranya tuh anunya pohon tuh bercabang-cabang kan artinya nyaman benaung di situ nah rimbun pohonnya itu banyak daunnya. Sakanya di bawah pohon itu ada seorang pemuda guring. Pemuda ini bungas kali berdemian. Pemudanya dibungas kali berdemian. Ya bisa ya hal-hal yang ada bagus lah pergaulan anak muda kan. Pemuda ini bungas sebenarnya bahasa Arab itu amrab itu kan pemuda yang bungas. Sedang istirahat di bawah pohon guring. Nah, berarti kalau jengkingnya mantap kurang nih. Aku sambil berzikir sedih, la haula wala quwata illa billah. Harapnya kan sampai kodok nih membantu. Kalau jengking saking jauhnya nih hakot tiba keluar kan dari hutan keluar. Karena udah juga muda sebenarnya. Sampai kodok membantu kurang. Hendak manusia pemuda nih, apainya pemuda nih. Nah, lalu kalau jengking nih mania makanannya nih. Buntutnya adalah kacang menyucuk misalnya atau kepada seseorang. Kacang mati ini pemuda dengan diserangnya kala jengking. Lalu kala jengking itu bebarak lalu berdiam. Artinya kayak menunggu sesuatu lah. Bebarak lawan laki-laki yang pemuda yang sedang guring tadi. Sekalinya bukannya kala jengking ini hanya mantap pemuda itu. Sekalinya tang adanya ular saling gendolan juga. Ular kita ular sawah lah. Kalau di film-film aja anak kuda lah. Nah, anak kuda kan katanya ular mengguna kan. Ular guna anak menghantam kepada si pemuda yang guring tadi. Nah, jadi ketika ular itu berparah kepada pemuda yang menghantam, kalau jengking menghalangi. Itu nilai. Bukannya kalau jengking anak membunuh pemuda, tapi ini hanya mengatakan jauhnya kan mulai hutan nih. Kodok natarakan pulang, saya ini bakal lahir deh. Ketika ular itu berparak, kalau jengking menghalangi, akhirnya bakal lagi ular ini kan mana nyambar kalau jengking rumput terus nih, bersingking pas ular ini lengah, lalu dicucuknya pakai wisanya nang belakang tadi. Dan kali ini benar kayak lior kan, cucuknya pas karena kepala, ular ini karena otaknya. Nah, cucuknya lalu disampur tangannya kan nih,
wisanya tadi kan racunnya nih pakai buntut kalajengking tadi karena di kepala ular tadi. Akhirnya ular itu mati. Ular si godona mati. Ibah mati ular paling ngeliknya. Kan henang bunuh pemuda dah. Paling ngelik si kalajengking dibulik pulang ke Sungai Nil. Cangol pulang kodok tadi kan. Naik ke belakang kodok, pokoknya pulang kodok matarakan nih kan tempat asal tadi. Kayak balik ribetnya kan Allah Taala mengatur makhluknya nah itulah binatang nang berbakal kan kayak itu sekalinya untuk menolong pemuda nang ahli maksiat guring di bawah pohon. Ternyata kalau jengking hampir jauh-jauh untuk malam hari membela pemuda ini jangan sampai dibunuh oleh ular nang ganas tadi. Akhirnya aku melihat kejadian itu, aku para kiai pemuda dari hujan Zunnun al-Misri ini wali Allah Taala lah. Zunnun al-Misri ini kan kubur sini ada di Mesir. Sambil aku mengatakan kepada pemuda itu, wahai pemuda yang tidur, nyamannya ikan guring, Allah Ta'ala menjaga kepada ikan dari segala kejelekan, segala kejahatan yang terjadi di mana saja yang datang secara tiba-tiba. Kan orang guring itu kalau bisa nang kala jengkeng lah, bisa ular kan, hari ipan genone datang, atau melawan, pipijit kan, pipijit yang menyangat tak melawan, kita kan kita guring itu kan kepala gitu, ular yang genolan. Bagaimana bisa mata tidur lengah daripada segala keburukan, kejahatan apa saja siap membinasakan, tetapi Allah Ta'ala selalu menjaga kepadanya. Sehingga apa? Hal suatu yang tidak mungkin, yang mustahil bisa terjadi demi menyelamatkan ikan yang sedang guring ini. Dia terbangun pemuda tadi mendengar kata-kata dari orang wali tadi. Lalu bagaimana? Wahai hai bapak, ya, hai, nah barang apa yang terjadi? Lalu berkisah. Artinya kami hampir ular kan mati nih, tampar nih. Tampar kisahnya kami ular nih mati. Nah, kami dilawanakan atau ditolongi oleh kalajengking. Nah, kisahkan semuanya. Nah, akhirnya pemuda itu tersentuh dengan cerita itu. Allah Taala sayang dan aku nih, padahal aku maksiat kepadanya. Ternyata kejahatan yang sangat berbahaya aku diselamatkan Allah Taala. Bukan karena aku ahli ibadah, tapi Allah Ta'ala sayang kepada aku. Padahal ahli maksiat, akhirnya pemuda tadi merasa terharu dan bertaubat kepada Allah. Akhirnya dia berubah menjadi orang yang baik, orang yang saleh, hingga wafatnya pemuda tadi sebagai orang saleh. Nah, itulah Allah Ta'ala Tuhan ketika menolong hamba itu sebenarnya Allah tuh membawai kan supaya kita ini berbalik kepada yang baik. Itu kan. Gering lawas oleh aku jam ambil gering kan aja kalau terus masih terus kan aku aja 5 waktu. Nah teman apa ada ubat kan ada dokter jadi macam-macam dokter deh ada jampeh namanya ada jampeh kan ada ubat dokter lalu ay bucek nak itu aku aja punya nang ampih gering dia aku masih terus 5 waktu kalau terus 5 waktu ampih dia gering sekalinya dia ampih gering bujurai bila kalingger bertarusnya kan ada singgih namanya kalanggar tarus bang kamu si tarus boleh. Nah itu jadi kita tuh janji Allah Ta'ala kita tunaikan. Allah Ta'ala tuh kan memberi kita tuh kesempatan untuk memperbaiki diri kan yang amat-amatang di lumbar orang tatap larut lepas surang pas ada orang beli lagi lawannya. Jadi ketika ada janji yang baik kepada Allah tuh tunaikan dengan baik. Jadi kisah orang gering dari lah orang gering kan lawas gering kisahnya lalu badian aku bila ampih gering aku hendak mengirimi kuitanku tiap hari Jumat dengan amalan-amalan yang aku ketahui. Pokoknya amalan apa aja ada mungkawan usahakan belain amalannya hendak mengirimkan pahala yang kuitan yang sudah meninggal. Jadi orangnya ada hambanya sudah meninggal pas gering lalu baniat tak itu bila aku ampih gering aku hendak beramalan setiap hari Jumat amalan yang lain-lain tadi sama nih dan ku niatakan pahalanya kepada kedua orang tuaku yang telah meninggal. Nah orang banyak nak itulah dikabulkan Tuhan. Nah bagusnya lah. Jadi itu ngaranya kan kita tuh bertawasul dengan amal saleh ya. Tapi janji bang bahasa kasarnya lah. Jadi tapi kan bagus lah bagi janji yang baik kan Allah Taala nih. Ampih gini. Bagi nak itu ampih gini kan bagus berbakti orang tua bagus. Lalu akhirnya disuruh bujur bila hari Jumat ada ya amalannya. Misalkan hari Jumat baca surah Kahfi, bagus baca surah Al-Kahfi hari Jumat, bacanya surah Al-Kahfi. Ibarat contoh hadiahkan pahala yang kuitan dan
Bagus bersedekah hari Jumat, bersedekah hanya hari Jumat. Berikan pahalanya kepada orang tua. Pokoknya setiap Jumat amalannya lain-lain. Jadi kira-kira orang ini kan berdedang sambil lah. Bila ada fadilat-fadilat amalan, amalkan. Mana hari dulu. Lawas saya itu amalkan nih setiap Jumat, berapa hari Jumat sudah lah. Akhirnya bingung mencari amalan. Lalu lapis-lapis ini sama nih amalannya, ada ini sama, ini sama, ini sama. Sudah digawi. Nah, apa nih? Apa lagi yang dibaca atau yang diamalkan apa yang digawi pahalanya baca kuitan kayak ada sama lawan Jumat-Jumat ada dulu. Akhirnya si pemuda ini datang ke tuan guru. Bagi saya kan kisahnya nih. Nah, kayak nih supaya ada amalan hanya pulang. Nah, ada tagawi belum nih. Nah, aja tuan guru akhirnya aku beri saran nih Igam. Coba Igam gawi amalan ini nah. Igam tulak kepada sampah. Igam jalan kepada sampah. Di wadah sampah itu kan ada orang membuang semangka, kulit semangka. Kan banyak musim semangka, kayak puasaan ini kan musim semangka lah. Nah, jadi kan kulit semangka itu dibuang orang. Pokoknya ada di banyak orang banyak kulit semangka buang orang pada sampah. Nah, ikan pilih kulit semangka itu, ikan basuh, ikan bersih. Iba itu bang, karena kulit semangka itu ikan julung atau julung tempat dimakan kepada keledai. Ada orang berguna keledai itu kan panjang kendaraan hari-hari kan. Keledai itu harus ada kuda lah. Itu kendaraan zaman dahulu itu kan ada kendaraan belum. Jadi keledai, kuda kan yang dipakai orang nih. Tunggangan panjang bawa barang dan sebagainya. Nah, ada kan di situ orang bisi keledai yang banyak itu nah di kandang keledai itu ikan hambur, kulit semangka atau niatakan ikan bersedekah lawan keledai. Sedekah hukumnya itu kan ampun orang keledai itu ditambahkan nih bersedekah hukumnya. Itu kan bersedekah kita dalam binatangnya ada ampunnya kan. Jadi pahalanya kita sama nih membantu sesama saudara kita orang Islam. Nah, hingga ikan menghambur kulit semangka kepada nang keledai tadi, dia kan menyatakan pahalanya kepada orang tua. Kayak ini dia guru mana amalan nang model kan, nang kada sampah nang kada digawinya, digawi. Dapat kulit semangka dibersih, timbal kan, buat keledai kandang keledai yang pun orang belorong, lalu makannya. Kami minta kepada Allah sampaikan pahalanya kepada kedua orang tua. Nah, sudah itu kejadian malam Sabtunya itu malam Sabtunya itu tak mimpi kuitan berdua datang, apa namanya datang, memeluk anak tadi, mencium pulang, simong kuitannya bahagia dua orang tua tadi. Oh anak kami senang memberikan kirimi pahala hari ini. Tahukah ikam, kami lawas deh hendak lawan semangka nih. Tadi ikam kabulakan kehendak kami. Terima kasih nakai. Semoga Allah membalaskan ikam dengan sebaik-baik balasan. Kami lawas di anak semangka nih. Ternyata ikam mengabulkan tadi. Nah, berarti apa ya? Pahala itu lain-lain rasanya berarti. Kan kayak itu pahamannya lah. Jadi kan Allah Ta'ala tuh berikan kita amalan macam-macam. Ada amalan untung, ada amalan awak, ada amalan hati kan. Ternyata pahalanya lain-lain rasanya. Kayak itu tuh berarti lah. Kan kita ini bosan bisa bila amalan tunggal gitu. Ya kan gigir amalan bosan akhirnya. Lalu amalan awak pulang-pulang nih. Apa ada awak, apa ada untung pembacaan bosan pulang hati pulang amalan kan. Kan macam-macam amalan kita nih ada dari hati untung lawan awak. Itu semuanya Allah Ta'ala jadikan supaya kita jangan bosan untuk beramalan, untuk kita berzikir kepada Allah atau kita membaca atau kita mengamalkan sesuatu yang baik-baik tadi. Nah begitulah. Akhirnya kan kuitannya berterima kasih. Kada pernah kami belum jalan kuitannya dapat pahala semangka ini kan jika diberikan itu pahalanya. Nah, pahala dari memberi sedekah semangka tadi. Kemudian daripada tokoh tasawuf yang lainnya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, "Tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukah." Beruntung besar bagi orang yang sanggup meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Maksudnya orang itu kawa menggunakan dunia untuk kebaikan. Kan kita tuh bila kita bisa misalnya 100.000 kita sisihkan 10.000, kita sedekahkan, kita wakafkan, kita gunakan yang kebaikan lah. Nah, berarti kita berusaha meninggalkan cinta dunia walaupun 10% dari harta yang kita miliki. Jangannya kawa kan sayangnya bang lah, tapi kawalah kita mungkin ada latihan belum. Latihan dulu kita 10% kita sisihkan. Bila berharta banyak harta sisihkan 10%.
Kalau orang berzakat dikit gila. Orang berzakat itu berapa? 2,5%. Betul kan? Setahun sekali pulang. Nah, orang berzakat itu kan setahun sekali pulang. 2,5% atau 1/40. Itu Allah Ta'ala mendidik orang berzakat itu supaya jangan cinta dunia. Amun sampai zakat tuh kata dijulung, nyata ada orang tuh cinta dunia orang tuh, atau bahasa lainnya pamalar loh, pantas digali pamalar. Amun zakat tuh kali dibagi loh, kali dijulung kepada orang yang berhak, pantas dikatakan orang pamalar. Jadi kalau orang saleh bukan 2,5%, bukan 1/40, orang berjuang dari 10%. Bila kawa sudah naik akan pulang, mungkin kisah guru sekumpul lah, berat kita mengerti. Guru sekumpul itu bisa harta sekian, sepertiga disedekahkan, sepertiga dimakan seperanakan, sepertiga dimudahkan pulang. Itu teknik guru sekumpul lah, tajak menengah dalam jadi bicara mahal itu. Itu berat tinggi lah. Bisi duit 3 miliar, 1 miliar diberiakan, kawalah kita lah. Amun isi duit 300.000, terus 1.000 beriakan mungkin nyaman deh, karena masih nominalnya halus. Menyebutnya sudah dipikir itu perlu latihan. Latihan, bahkan kita latihan tuh melatih kejujuran. Misalnya kita 2,5%, bukan hanya zakat tapi sedekah. Bila bisa harta sekian, 1/40 sisihkan, diberikan ke orang, kan digunakan untuk kebaikan lah. Bila kawat kita melatih. Akhirnya kita jujur, lalu kita disiplin. Kawat atau nah, bila kawat dia naikkan pulang sampai berapa kita mampu. Nah, jadi orang bersedekah itu melatih meninggalkan dunia. Beruntung besar orang yang kawa meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Artinya sebelum mati kan, seorang sudah kawa melepaskan cinta dunia. Mungkin ada kawa kita sekaligus berjuanglah kita sedikit demi sedikit. Itulah, itu melatih kejujuran dengan Allah Ta'ala. Karena hanya Allah yang tahu kan ketika kita punya niat yang demikian. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulah. Dan beruntung besar orang yang tadinya meninggalkan dunia, kemudian dia mampu membangun kuburnya sebelum dia masuk kubur. Mungkin itu kita nukar alkah berdan, dengarani alkahnya kan. Ujar nang tadi kitab tadi kan, orang tuh untung besar membangun kubur sebelum masuk ke kubur. Lalu nukar alkah, dengarani lo, gimana aku aja? Nah, tabuk dulu kan, karena disiapkan ke kuburnya nih kadang alih di kubur nih, paling nyaman aja kan. Itu apa namanya? Bukan itu aja. Ya silakan kalau orang ada kayak itu kan. Bisi kalau binarta lalu menukar alkah bacaan sakeluarga bagus saya gitu lah. Tapi bukan itu maksudnya loh. Nah, apa artinya? Orang tuh beramal-amal saleh supaya dikuburkan yang nyaman. Kan kita bisa mendengar bila orang mati itu kan masuk ke kubur, karena ada orang mengalami orangnya ini bungas, lemah lembut, panggilnya pulang lamahan, bungas, lemah lembut orangnya, bau harum pulang. Pokoknya senang kita bakalan orang itu, dihiburnya kita, disenanginya kita, ditenangkannya kita. Lalu bertakwa siapa? Karena ikam nih, main aja. Hari nandu ikam aku siapa ikam? Aku di amal saleh ikam. Ikam di dunia beramal saleh, lalu dikumpulkan amalmu mulai ikam balik sampai ke mati nih. Lalu diwujudkan Tuhan aku jadi nak ini. Disuruh Tuhan mengawani ikam sampai hari kiamat. Nyamannya benar. Ini maksudnya kan kita beramal saleh supaya dikubur kita nyaman. Karena amal saleh akan diwujudkan menjadi orang yang bungas nang menghibur di kubur. Nah, kebalikannya pulang bila nang jelek amalan jadi duanya. Orangnya bau harum, kasar pulang, seram pulang orangnya pulang. Bebandir sakit dia memainnya ada. Ayo sakitnya hati mana? Yang surangan aku aja. Takawan gini kan menyakiti benar, maka dia bisa amal jeleknya diubahkan jadi sosok yang menakutkan. Itu kebalikannya aja. Nah, itu maksudnya kan menyiapkan kubur sebelum masuk ke dalam kubur adalah dengan amal saleh. Karena amal saleh itu akan menyenangkan kita dalam kubur. Terakhir, wa arda rabbahu qabla an yalqa. Dan dia berusaha untuk mendapatkan ridha Tuhannya dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangannya sebelum dia berjumpa dengan Tuhannya, yaitu kematian. Jadi 3 macamlah Yahya bin Ar-Razi menjamin keberuntungan yang besar bagi orang yang berhasil menghilangkan cinta dunia di hatinya. Kemudian dia banyak-banyak beramal saleh agar dikubur dia nyaman, dan dia banyak-banyak bertakwa kepada Allah agar nantinya dia mendapatkan ridha Allah Taala ketika wafat. Itu kan ketika wafat itu gambarannya lah roh itu kan diambilnya malaikat rahmat. Roh itu diandaknya ke dalam silam, silam itu kan kesuburan sutra. Pokoknya buah harum luar biasa Allah tadi. Lalu diaraknya
menuju ke tempat Nabi waktu Sidin naik ke atas langit yang tangga Mi'raj itu kan kita setiap mati kan ke situ diarak oleh malaikat. Kayak pak orang arak pengantin itu raminya pakai terbang katakanlah pokoknya hiburan nang paling punya nangka. Lalu bau harum roh tadi bila lalu gurunungan malaikat siapa bau harumnya si Anu roh si Anu bau harum naik harus pokoknya hati itu bahagia banget. Malaikat memuji-muji jadi buah bibirnya malaikat. Orang saleh itu ketika mati kan dibawa diaraknya dengan arakan wadah yang sangat mulia tadi. Tilam nang dari sutra tadi. Akhirnya kan baunya naik ke atas langit kan. Nah, lalu berjumpa dengan Allah. Allah ada bertempat. Cuma roh dibawa ke langit. Langit itu adalah tempat kemuliaan. Nah, langit itu tempat kemuliaan dibawa ke langit. Allah Taala ada bertempat. Jadi si rohnya jadi bawa roh ke atas karena tempat kemuliaan ada di atas langit. Setelah habis menjadi semua yang Allah Ta'ala perintahkan, lalu roh itu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Inilah saat paling bahagia bagi kita orang yang beriman. Ketika Allah mengatakan, wahai hambaku, aku ridha kepadamu. Wah, ini harganya kada kau di Bukhari yang nampak. Dunia seisinya jadi milik kita, merupakan itu kada pun lebih puas, lebih senang ketika Allah mengatakan kepada kita ketika itu kan roh kita, wahai hambaku, aku ridha kepadamu. Surga seisinya kan tidak ada artinya dibanding dengan kata-kata itu. Bahagianya benar hamba ini kan ketika Allah mengatakan demikian. Begitulah ceritanya ulama mengatakan kita. Semoga kita percaya dan ini memberikan kesan kepada kita agar kita suka melaksanakan takwa kepada Allah Ta'ala tadi. Dengan berkah kita berkumpul ini Allah Ta'ala semoga mengampuni dosa kita lahir batin, sakit hidup, yang terutama keluarga kita, kedua orang tua kita dan semua orang-orang yang kita kenal dan muslimin. Semoga Allah Ta'ala kita semuanya ilmu-ilmu yang berbasis amal saleh yang diridainya, dipanjangkan umur kita dan ibadah dan sehat afiat, diberikan rezekinya halal serta berkah dan ketika wafat diberikan yang husnul khatimah dengan iman yang sempurna mengucap kalimat la ilaha illallah dan dia di akhirat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW menjadi umat yang terbaik dari surganya di kesempatan mudanya ala hadiyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila nabi wal kiram syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina sallallahu alaihi wa sallam wa nusluhu bil qulub wa tantaliqu biha al-usuf wa taliqu biha as-suhuf wa ala alihi wa sahbihi mansub. Allahumma ighfir lana ma ashtaqna wa ta'amadna wa asrarna wa ma 'alanna wa anta 'alamu minna antal muqaddim wa antal mu'akhir wa anta. Allahumma inna huda wa ja'alna mimman yusahibu bi ridha wa la tuwallina wa yusra wa la taj'alna min khalaqa mutawasa. وأسأل الله أن يغفر لنا ولنا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.